depan ini nanti akan kita batalkan semua nasab yang ngaku keturunan Wali Songo. Saya sudah setengah tahun lebih tidak membahas perihal gaduh nasab ya. Tapi hari ini saya tercengang, saya kaget karena telah menerima informasi dari Tengku Qori ini. Kenapa saya kaget? Karena saya mempercayai cerita Tengku Qori ini, bahwa kalimat itu keluar dari lisan Kiai Imaduddin. Namun saya kira Tengku Qori ini kurang memahami apa yang disampaikan Kiai Imaduddin, bahwa itu adalah sebuah konsekuensi Tengku. Jadi kalau Kiai Imaduddin menseleksi begitu ketat nasab Ba'alawi, maka otomatis seleksi itu akan berlaku juga kepada nasab Wali Songo. Maka termasuk Rungkat juga harus mengakui bahwa nasab Wali Songo juga batal. Itu maksud Kiai Imaduddin. Nah, itulah argumen kita selama ini kenapa kita menolak Kiai Imaduddin. Jadi itu sama aja dengan bahasa kita. Kalau habaib nasabnya diseleksi sebegitu ketat, maka otomatis harus jujur dong, karena nasab Wali Songo juga demikian. Nah, cerita itu justru menunjukkan Kiai Imaduddin itu jujur dalam memegang sebuah disiplin keilmuan, jujur dalam memegang prinsip Tengku Qori. Saya kira itu bukan dalam konteks Kiai Imaduddin merencanakan untuk membatalkan nasab Wali Songo, bukan. Itu efek, itu konsekuensi dari teori yang beliau kumpulkan. Berarti beliau masih seorang ulama, beliau masih jujur Kiai Imaduddin. Kemudian yang kedua, ketika ceramah di Bali, itu dalam konteks indallahi atqakum. Itu bukan dalam konteks sosial. Antum Tengku Qori salah paham bahwa maksud Kiai Imaduddin tidak ada kemuliaan kecuali takwa, itu ya di sisi Allah. Dan Kiai Imaduddin itu menerima kemuliaan antara dirinya dengan gurunya. Kiai Imaduddin pasti memuliakan gurunya. Kiai Imaduddin itu menerima itu. Saya kira di dua hal ini panjenengan Tengku Qori salah paham terhadap Kiai Imaduddin. Nah jujur, kenapa saya membuat video ini? Jujur, saya kecewanya ke Kiai Imaduddin itu karena satu hal. Menyeleksi habaib ketat tapi Wali Songo tidak. Nah, tapi dari informasi ini justru saya dapat informasi baru ini, bahwa Kiai Imaduddin itu masih jujur, masih seorang peneliti keilmuan. Oleh karenanya permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk Kiai Imaduddin. Ternyata yang kami harapkan masih ada pada Kiai Imaduddin, yaitu tentang jujur dalam memegang keilmuan. Kalau saya pribadi Tengku Qori, Kiai Imaduddin, orang mau percaya nasab habaib boleh, tidak percaya juga boleh. Dari awal kita sudah pada kesimpulan itu gitu. Jadi sekali lagi Tengku Qori, antum salah paham terhadap statement Kiai Imaduddin, menganggap itu sebuah agenda yang direncanakan oleh Kiai Imaduddin. Nah terakhir sebagai penutup untuk Kiai Imaduddin dan Tengku Qori, wabil khusus Kiai Imaduddin, ya pada akhirnya disinilah bermuaranya. Semuanya akan kalah, semuanya akan rungkat. Harapan saya sebagai warga Banten, wabil khusus kepada Kiai Imad agar mensudahi, menyelesai polemik ini, kembalikan kepada rakyat. Mau percaya, mau tidak, sudahilah Kiai Imaduddin. Ada hal yang lebih penting hari ini, yaitu nasib rakyat Banten yang harus berhadapan dengan Agung Musi Guru. Yuk Kiai Imaduddin, sekali lagi saya sebagai bangsa Banten, warga Banten, mengajak bersama-sama Kiai Imaduddin untuk membahas terkait kedoliman yang dilakukan oleh PIK. Masalah nasab, serahkan ke umat. Boleh percaya nasab habaib, boleh tidak. Pun demikian, boleh percaya nasab Wali Songo, boleh tidak. Selesaikan Kiai Imaduddin, yuk waktunya kita merajut kembali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Atas segala ketersinggungan, saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya.